Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan membahas dengan tema Manado menuju kota metropolitan. Seperti kita ketahui bersama bahwa kota Manado ini merupakan ibu kota Sulawesi Utara. Wajahnya daripada Sulawesi Utara. Untuk itu tentu kemajuan daripada kota Manado ini menjadi simbol, ada menjadi ikon daripada kemajuan daripada Sulawesi Utara secara umum. Untuk itu kita akan berbincang-bincang sebentar bagaimana jika nantinya kota Manado terwujud menjadi kota metropolitan. Dan untuk perbincangan ini saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Insinyur Veronica Kumurur ST MSI. Selamat siang Ibu Vero. Selamat siang, Aswin. Selamat siang, Tribuners Iya, di ya, seluruh Manado dan Sulawesi Utara. iya. Oh, dan Indonesia ya, Dan Aswin. Indonesia karena ini Dan linknya juga se-Indonesia. ke Tribun Network. Ya, Se-Indonesia. mudah-mudahan Oke. terjangkau sebanyak mungkin pemirsa Ya. Tribuners sehingga apa yang kita perbincangkan ini boleh ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Saya langsung aja bertanya kepada Dr. Vero Kumurur atau Encik Vero aja ya. Yo, Eh, begitu aja. Ji, ini Ya, Kota Manado saat ini tentu untuk menuju ke sebagai kota metropolitan tentu bukan hal yang mudah. Sebelum itu kita melihat realita yang ada saat ini bahwa ada beberapa hal yang mendesak harus kita perbaiki. Pertama, saya sebutkan saja misalnya pembenahan akan kota tua dalam tanda kutip ya di Kota Manado di Bendara atau Pasar ya, 45. Kemudian bagaimana kita mengelola akan Manado Utara yang kelihatannya agak tertinggal sedikit atau tidak sama dengan di Manado Tengah maupun di bagian selatan Kota Manado. Dan kalau kita lebih jauh lagi ada penataan pasar-pasar, pasar tradisional, dan hal-hal yang lain yang tentu membutuhkan penanganan daripada pemerintah kota saat ini. Bagaimana Ibu selaku pengamat tata kota melihat bagaimana sebenarnya jadi sebelum kita berbicara kota metropolitan, bagaimana sebelumnya kita menata kota Manado saat ini? Silakan, Ci. ya. Baik. Sebetulnya untuk untuk mimpi untuk menjadi metropolitan Iya, sudah iya, terjadi sejak sudah terjadi. 5 tahun lalu ya. Cuma yang kita lihat kan sekarang adalah faktanya gitu loh. Iya, Fakta terhadap kota ini. Nah, kalau dari perencanaan kota dan wilayah, kami selalu melihat fakta. Gitu. iya, iya, Fakta kemudian kita analisis gitu untuk kemudian kita menuju kepada satu goal yang kita impikan seperti itu. Nah, iya, fakta yang ada seperti yang sudah disampaikan oleh Bung Aswin ya bahwa banyak hal yang mesti dibenahi di kota ini yang sebetulnya ya bukan untuk menuju ke metropolitan tetapi iya. untuk kota ini sendiri. Nah, ada Untuk zaman tiga yang didiami ya. Iya, ya untuk saat ini yang kita lihat ini yang tadi saya bilang iya, fakta tadi itu saya sini meng- mengidentifikasi 3 hal penting. Pertama adalah persampahan. iya, iya, Persampahan ini sangat penting dan ini sudah puluh-puluh tahun ini, bukan puluh, baru puluh tahun deh. Belum tertangani dengan baik. Sehingga Kota Manado pernah dibilang bahwa kota terkotor loh. oh, Masuk iya, dalam 11 kota terkotor. Nah, ah, menurut saya ya ini dibenahi dan dibenahi iya, dengan iya, serius gitu loh ya. iya, Kedua adalah sistem drainase kota. Nah, iya, itu sistem drainase kota juga sudah lama itu dipikirkan iya, dan mungkin tidak terperbaiki sehingga yang namanya banjir datang-datang terus. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah penataan kawasan penyangga yang ada di sekitar kota kita gitu loh. Nah, di sekitar kota kita kan ada beberapa juga kabupaten. iya, Antara kota dan kabupaten ada area-area transisi. Nah, itu seringkali terlupakan. iya, Sehingga itu yang akan mengakibatkan kota Manado ini bahkan mungkin jadi bencana menjadi lebih besar. Itu maksud betul, saya ya. Nah, itu hal tiga itu penting banget untuk diselesaikan dan menurut saya strategis. iya, Semoga wali kota baru menangkap hal ini seperti itu ya karena memang ini sudah lama dan belum ada perbaikan secara signifikan menurut saya. Terus kemudian
melihat kota lama. Kebetulan penelitian saya di kota lama, Bung Iya, Aswin, iya, tentang bagaimana kota tua itu menjadi bagian dari kota Manado yang kota. modern ini, di mana kota tua ini adalah awalnya kota Manado itu didirikan gitu kan. Iya, Nah, tetapi sekarang kemarin saya baru ke sana dan memotret-motret bangunan-bangunan tua yang tertinggal gitu di sana. iya. Saya melihat sejak saya kecil dia masih begitu. Oh, enggak ada yang berubah, deh. Terminalnya berubah gitu, Iya. TKB-nya berubah. Tetapi area-area penting lainnya ada sih perbaikan, tetapi tidak signifikan. Jadi tidak seluruh kawasan diperbaiki. Dan menurut saya itu sangat penting untuk diperbaiki. Kenapa? Struktur ruang yang ada di kota lama itu masih ada loh. Dari tahun 1600 sekian belum begitu berubah jauh. Yang berubah adalah bangunan-bangunannya yang hilang gitu. Tetapi struktur ruang atau jalan-jalannya gitu lah, jalannya lah ya. Itu masih ada gitu. Karena saya punya petanya dari tahun 1645 gitu. Saya punya petanya gitu. Iya. Nah, dan saya juga melihat betul di peralihan antara atau di Manado Utara gitu. Itu jomplang kita bilang ya. Kita Iya, bilangnya iya. jomplang gitu. Di pusat kota itu berkembang pesat, tetapi di pinggiran, bukan di pinggiran ya, Iya. masih termasuk kota Manado kok Kota Manado. cenderung kelihatan masih dalam kota Manado tapi kok kecenderungan terlihat dia jadi pinggiran gitu loh. Iya. Jadi area peralihan antara kota dan kabupaten yang kita suka bilang namanya peri-urban ya. Itu daerah peralihan. Jadi saya melihat apa ya yang salah? Ternyata infrastrukturnya yang saya perhatikan. Sehingga dia tidak mencerminkan bahwa itu kota gitu loh. Iya. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang mesti diperhatikan. Begitu barangkali. Jadi saya Aswin. melihat bahwa jadi dikatakan tadi bahwa ada 3 hal besar yang harus diperbaiki. Pertama soal sampah ya, sampah karena Iya. memang kota yang baik, yang nyaman untuk sebagai tempat tinggal dan bagi kota wisata juga, kota jasa tentu pertama kota itu harus bersih. Ya, Kemudian betul. drainase supaya tidak banjir ya, jalur Ya, drainase supaya tidak banjir. Kemudian penataan yang kota kawasan tua atau penyangga kota ya. Ya, lama kota, dan kota kota lama penyangga ya, betul. Ya, kota lama. kawasan penyangga. Eh, yang jadi pertanyaan, ya ini masukan mungkin ke pemerintah saat ini. Iya. Kira-kira kalau menurut Ibu sebagai pengamat, apa yang awalnya harus dilakukan oleh pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Wali Kota Wali Bapak kota Andre ya. Ango ya? Ya. Heeh. Apa yang Barangkali utama dari 3 hal ini? iya, 1 dan 2 tuh persampahan dan sistem drainase kota itu nggak Sistem boleh step drainase. by step. Heeh. Ya. Itu harus secara berbarengan gitu. Bagaimana menata persampahannya dan kemudian Betul, sistem betul. drainase itu harus berbarengan. Kalau penataan kawasan nanti kalau dia sudah beres baru ke Beres. kawasan penyangga deh. Karena drainase Seperti itu. mungkin sangat dekat dengan banjir ya. Banjir, Banjir iya. ya betul dan Iya. ya. Dan dekat sekali dengan sampah. Karena orang buang sampah Iya. di Jadi drainase drainase kota dan itu. sampah ini ya yang memang Iya. perlu diperhatikan ya. Kalau Ibu melihat ini drainasenya masalahnya di mana? Apakah drainasenya karena dia kecil atau tidak lebar ya ini drainasenya atau karena tidak dibersihkan? Kemudian persoalan It- sampah, persoalnya apakah ada pada fasilitas yang kurang atau pada budaya masyarakat? Bagaimana, Bu? Ah, pertama dulu untuk sistem drainase kota itu 1 dan 2 itu betul ya. Ya, Kurang lebar, terus banyak sampah gitu. Nah itu sering kedua-duanya ya. iya, dan ternyata tergantung di mana tempatnya. Memang Iya, memang tidak bisa beberapa titik ya. disamakan. Iya, memang harus ada petanya, terus memang harus dilihat itu lebarnya sesuai atau enggak gitu ya. Iya, iya. Terus kemudian konektivitas antara saluran satu dengan saluran lain, barangkali itu kurang, tidak ada mungkin ya, tidak ada konektivitas yang di daerah-daerah tertentu, Tertentu. seperti Ya, itu. Sehingga, sampai ada waktu itu kita diskusi di satu radio ya, ya, ya. terus, ada satu, anggota dewan dia mengatakan bahwa ketika di depan rumahnya diperbaiki saluran drainase, pada saat hujan tetap aja banjir. Nah, Nah, berarti kan kemiringannya tidak dipikirkan, gitu kan. Teknis teknis ya. pembuatannya tidak kelihatannya bersih tetapi kemiringannya salah gitu loh. Iya, Sehingga ketika air datang dia nggak mengalir malah tergenang seperti itu. Jadi bukan cuman lebar, bukan iya, cuman iya. tetapi
teknis pembuatannya. Nah, Pembuatan. ya, nah gimana caranya? Tentunya kita harus punya Ya, peta sehingga kita bisa melihat atau mengidentifikasi daerah-daerah mana yang harus punya kemiringan tertentu, daerah-daerah mana yang harus lebar, terus terus kemudian seperti apa? Memang harus harus diidentifikasi, diteliti seperti itu. Sebab kenapa? Di 11 kecamatan di Kota Manado itu kan beda-beda ya. ya, Ada 4 kecamatan yang ada di pesisir, ya, terus ya, 7 kecamatan lainnya agak-agak ada yang di gunung gitu, ya. ada yang pulau gitu. Nah, itu kan jadi karakteristiknya berbeda sehingga membuat drainasenya pun mungkin berbeda gitu kan. Tidak lurus aja seperti Jakarta. Betul, Itu betul. lurus-lurus aja. Kalau Kota Manado enggak bisa karena bagian banyak juga yang bergunung-gunung gitu. Seperti itu. Nah, Kan apalagi kan dekat laut. secara kasat mata kan kita bisa melihat daerah-daerah yang rawan banjir. Misalnya Hmm, Tikala, lah, kemudian Ternate Tanjung Ternate ya, Tanjung. sebagian Hmm, Tuminting, iya, Singkil, ada beberapa kawasan longsor di Teling dan iya artinya begini, benar. saya mau sampaikan ke Ibu bahwa sebenarnya titik-titiknya itu pasti sudah diketahui oleh pemerintah kota karena mereka punya peta. Karena Iya. masyarakat awam juga termasuk saya ya, pasti Heeh. sudah tahu titik-titiknya karena Manado Iya. ini setiap tahun ada lumayan ada beberapa titik yang banjir dan sekitar 3 sampai 5 tahun ada banjir besar Iya, sehingga mudah betul. untuk Untuk mengingat, mendeteksi, mendeteksi betul. ya, mendeteksi. Hmm, Jadi betul. kalau melihat Ibu mengatakan tadi bahwa ke soal kemiringan dan hal yang teknis lain, artinya memang dibutuhkan dana besar untuk membangun secara menyeluruh. Tidak bisa Iya, dibangun secara secara parsial ya begitu ya, parsial, tidak nggak bisa atau bisa. gimana? Iya betul. Memang harus harus punya anggaran besar Iya, untuk membangun secara keseluruhan. Kalau per parsial kan dia nggak bisa iya, connect. Namanya juga drainase kan ya seperti apa ya? Dia harus saling connect, connect. harus saling nyambung seperti itu. Nah kalau di sini dibenerin, di sana tidak, terus kemudian di sebelahnya lagi dibenarkan tapi tidak berhubungan, maka percuma. Jadi memang harus memang punya dana besar. Dana besar ya dan mau tidak Iya, mau ya untuk menuju mau karena nggak ini mau. orang Ya, Nado bilang susah-susah gampang tapi ini harus untuk harus. menuju ke kota yang baik, yang nyaman dan Ya. nyaman bagi anak cucu Dan kita juga nanti sehat. ya yang sehat-sehat Iya, ya. iya betul. Dan menurut saya pemerintah sih menurut saya kalau kalau memang harus melakukan itu ya dia memang harus menyediakan dana besar dan Dana besar ya. pastinya ya dan pastinya akan menguntungkan si kota ini, menguntungkan masyarakat Iya. dan pastinya akan membuat pemerintah di saat ini juga menjadi pemerintah yang apa ya membuat gebrakan lah yang signifikan lah ya Iya, seperti betul itu. betul. Jadi memang nggak boleh sebagian-sebagian. Saya Iya. tahu ini membuat master plan drainase Kota Manado itu sejak 5-10 tahun lalu bahkan ya. Ibu Sudah ada, terlibat tapi juga ya, betul? enggak. Kebetulan ada teman saya Ada. sealumni saya di ISTN Jakarta dia yang bilang, "Loh, saya bilang, kok kamu yang bikin ya? Tapi nggak apa-apa ya. Saya senang kalau dia kalau Kota Manado sudah punya master plan. Tapi Master sampai plan detik ya. ini saya tidak pernah membacanya. Berarti itu belum kelar ya. Jadi memang memang harus ini mendesak, ini mendesak. Mendesak, Kalau iya. ya, kalau Karena enggak kalau dia kita banyak parsial yang tahun terus. ini dibuat atau ya Hmm, dia akan jadi ini ya terkesan seperti proyek mubasir aja, hanya iya, sesaat aja di iya, satu titik kemudian iya, terjadi lagi dan jadi benang kusut sulit untuk kita benar. mendeteksi apa yang salah apa yang benar ya Iya, saya kira tapi memang sebelumnya sebelum melakukan aksi atau proyek tersebut memang harus ada master plan-nya. ya ya Sehingga kan master plan itu gunanya ketika sudah kita rancang semua, kita desain semua, barangkali masih punya uang sebagian, kita ya bikin dulu yang sebelah sini. Nanti tahun depan kan kita bikin lagi di sebelah sana. Tapi kan sudah connect karena ada connect master ada plan-nya master plan-nya ya. gitu. Tapi kalau nggak ada master plan-nya terus kepengen bikin sebelah sana, pengen sebelah sini, ya kan nggak nyambung toh. Tidak sambung, maka jadi mubasir itu tadi. Seperti itu. Ya, terkait penanganan sampah ya, penanganan sampah Mm, saya teringat akan perbincangan lalu di Tribun Bakudapa dengan Bung Vero Luaro. Jadi mm, dikatakan di Indonesia ini yang pengelolaan sampahnya yang sudah bagus, yang terbaik kalau tidak salah di kota Surabaya, di kota mm, Surabaya.
Dan Kota Manado ini TPA-nya sebenarnya sudah over capacity ya. Untuk berapa tahun ke depan dia pasti over capacity. Saat Ya, ini dengan cara yang eh, jangan cara yang mendesak ya, sudah dilakukan pembenahan-pembenahan di TPA, sehingga tentu membutuhkan tempat pembuangan sampah yang representatif ya. Dengar-dengar ya, ada di Iloilo kalau tidak salah ya. ilo, iya. Ya. Heeh. Kalau Tapi mungkin bisa Ibu memberikan saran bagaimana TPA yang baik atau ada mekanisme pembuangan sampah atau hal yang lain yang perlu diinformasikan di forum ini. Silakan. ya paling enggak kalau kalau bagaimana membuat TPA yang baik, wah pemerintah paling jago kan, banyak konsultan toh. Tetapi ada satu cara untuk pengelolaan agar supaya TPA itu tidak tidak cepat penuh atau dan sebagainya ya. Ya, ya. Barangkali harus ada himbauan, bukan himbauan, paksaan ya. Harus ada paksaan terhadap seluruh masyarakat untuk mengolah sampah organiknya di rumah gitu loh. Betul, betul. Jadi setiap masyarakat kan menghasilkan sampah organik. Ya, Terus kemudian soalnya terdeteksi di TPA itu adalah sampah anorganik dan organik. Sampah anorganik adalah plastik-plastik dan teman-temannya. Sampah organik, itu yang dihasilkan oleh kehidupan kita tiap hari ya, ya. dari masak dan sebagainya. Nah, itu komposisinya 40-60% lah. 60 sampah anorganik, organiknya 40. Nah, 40 kan bisa dikurangi. Bisa seluruh masyarakat mengolah sampah organiknya di rumah. Iya kan? Bikin Iya, iya, iya. kompos. Kami punya komunitas ekoenzim Manado, bikin ekoenzim dan sebagainya. Nah, nah itu bisa menjadi paksaan terhadap masyarakat, bukan Betul, betul. himbauan lagi. Ya, nah, Betul, betul. sementara yang Awalnya 60 mungkin ya paksaan ya karena ya untuk paksaan, membudayakan. Iya, iya, iya. benar. Nah, Artinya ada kalau aturan, ada perda ada atau apalah iyo, yang ini. itu maksud saya Ya, paksanya di ya, ya, Perda. ya, Terus ya, yang namanya sampah anorganik kan itu plastik. Ada teman-teman saya sudah membuat bank sampah gitu ya. Jadi plastiknya dikumpul di bank sampah punya mekanisme tertentu. Dan ya, teman-teman ya. saya itu sudah, nah itu juga bisa dikembangkan di Kota Manado sehingga yang namanya TPA itu bukan tempat pembuangan segala sampah. Hanya sampah-sampah yang penting saja dibuang di sana sebab yang lain sudah dikelola seperti itu. Seperti itu ya. Saya Ya, pernah lihat loh di Balikpapan loh. Saya heeh. pernah datang ke sana di mereka punya TPA. Mereka punya TPA itu tidak berbau loh. Karena apa? Karena diolah sedemikian rupa, dia dia punya cairan-cairan diolah dan kemudian dia menghasilkan metan atau gas Ya, metan. ya. Gas itu menjadi gas buat masyarakat sekitarnya untuk memasak. Jadi kan free, tidak beli kompor, tidak beli minyak tanah gitu. Iklan. Seperti Memang itu, sekarang tidak ya, bakar kayu. Mestinya betul. begitu. Bu, mungkin sebelum kita berbicara terkait dengan goalnya kita bagaimana ke depan menjadi kota metropolitan, mungkin kita boleh menyentil sedikit soal lalu lintas atau soal mode transportasi di Manado. Kira-kira gimana? Boleh mungkin bisa diberikan gambaran sedikit kalau kita bandingkan kan dengan beberapa kota di Indonesia atau ke tetangga kita, katakanlah Singapura ya. Ya. Bisa enggak Manado untuk mengikuti sedikit ya seperti dengan di Singapura atau bagaimana Singapura. pandangan Ibu? Belum do Belum. belum. Apa Jadi dulu yang belum. awal dang? Ya, yang Yang tentunya yang awal. harus disiapkan dulu, yang disiapkan dulu adalah dia punya jalan-jalan toh, Iya, jalan ya yang disiapkan dengan baik. iya. Selain jalan juga ada satu lagi, pedestrian, Nah, trotoar buat iya, manusia berjalan kaki. Karena tidak semua orang kepengen naik mobil, ada juga yang pengen jalan kaki. Tapi karena pedestriannya nggak beres, maka orang mau nggak mau dia naik kendaraan gitu. Tapi kalau dia sudah beres, maka tidak sulit untuk melakukan yang mendekati Singapura seperti Singapura itu ya, ya. iya. Iya, iya. Gitu. Dan lagi saya melihat ya tentunya transportasi itu menghubungkan dari titik A ke titik B seperti itu ya. Contoh mereka harus datang ke terminal-terminal. Nah, terminal-terminal itu harus ditata, Bung Iya, iya, Aswin. iya. Betul, Terminal-terminal betul. saya, aduh, saya tidak niat mau pergi terminal gitu. Iya tuh. In, Tapi kalau di Jakarta terminalnya bagus. bagus. Iya. Jadi orang mau membuat menggunakan kendaraan mass rapid transit gitu ya. Iya, iya. Menggunakan kendaraan umum gitu. Orang Betul, mau gitu. betul.
dia pergi duduk menunggu kendaraan di terminal dan terminal membawa ke terminal lain dengan aman dan sejahtera. Tapi kalau di sini kan belum. Nah, jadi itu juga harus dipersiapkan betul juga. Di mana betul. terminal A harus benar, dia mau kemana nih terminal B. Di B juga harus benar. Sehingga ketika ke terminal A ke terminal B, kemudian tinggal didistribusikan dengan Distribusi. kendaraan-kendaraan kecil ke wilayah-wilayah tertentu. Kalau ini kan enggak. Betul, Yang betul. namanya angkot-angkot itu dia dari utara ke selatan, suka-suka Selatan. dia. Dia nggak bisa. Terus kemudian dari selatan dia kemana-mana gitu kan. Tapi kalau di kota-kota seperti Jakarta kan dia nggak boleh. Kalau yang Iya, namanya di utara, utara aja kan utara, ada iya. warna khusus. Ada Selatan, warna, ada selatan. nomornya, iya, iya. Ada nomornya. Dia nggak mungkin melewat. Kalau dia lewat, ditangkap polisi seperti itu. Dan kemudian mungkin dicabut SIM-nya dan sebagainya ya. Dan izinnya. Nah, apa maksudnya? Supaya tidak terjadi cross circulation. Terus ya. Artinya di kendaraan ke sana kamari, padahal cuma bawa satu orang. Nah, seperti itu ya. Nah, Manado masih seperti itu. Pasti seperti Kalau itu orang ya. pergi terminal, terus misalkan boleh sampai di Kairagi, bayar sekian, dia bisa pergi gitu kan. Kan sebetulnya nggak boleh. Oh, Betul, tidak betul. boleh. Dan Kalau di Kota Manado ini kan untuk transportasi masih terkesan mahal. Dan saya ya, dengar-dengar bahwa untuk menjadi kota yang ya menuju ke kota yang metropolitan. ideal, transportasinya sebenarnya orang kaya dan orang miskin sebenarnya pakai bus yang Iya, nyaman. Jadi tidak iya. menyediakan, tidak Tidak seperti saat menyediakan ini lomba-lomba hmm, pakai mobil pribadi. mobil pribadi, ya. Ya, Dan apalagi maaf ya, saya perhatikan karena saya serius setir mobil ya, saya perhatikan ini kenapa jadi ini mobil-mobil kayak misalkan Avanza atau apa, kok dia dia menurunkan penumpang sembarangannya, ya, persis ya. seperti Mikrolet menurunkan penumpang. Jadi saya berpikir berhipotesa, oh ini berarti supir Mikrolet sudah mungkin mengendarai kendaraan yang lebih besar, bukan warna biru. Tetapi caranya menyetirnya tuh masih seperti itu. Sama ya. Ya, masih sama, tapi itu pun tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena tidak ada tempat pemberhentiannya. Yang ada di pinggir jalan. Mestinya kan tidak begitu. Contoh misalkan halte bus. Halte bus kan mesti agak masuk sadiki baru. Betul, Kemudian betul. mobil masuk baru tidak mengganggu lalu lintas pada umumnya. Nah, coba bayangkan setiap hari dia diajarkan seperti itu. Orang-orang masyarakat juga diajarkan turunnya sebelah kanan bukan sebelah kiri. Wah, tiap tahun maka terbentuklah pola seperti itu. Bukan kekacauan terjadi. Kekacauan Betul, betul. karena dia diajarkan begitu terus gitu dong. Nah, jadi kalau kalau kita mau mendetailkan lagi misalkan Ya. sirkulasinya diatur dengan baik, terus kemudian tempat pemberhentian itu memang ditata, didesain dengan betul sesuai dengan eh, eh, fungsinya. Misalkan mobil untuk angkut untuk berhenti agak dimasukkan sedikit, tidak persis di pinggir jalan si haltenya dan sebagainya. Maka itu akan menjadi baik. Tapi kalau sekarang kan masih belum. Iya, Detail iya. itu aja nggak dibikin. Belum ya. Ada haltenya tapi salah. Haltenya salah taruh. Akhirnya sekarang jadi bangunan bangunan tidur. Iya toh. Jadi Betul, kelihatan betul, betul. sampah-sampah. Ya, Jadi sampah-sampah di pinggir betul. kota Manado. Saya lihat tuh Jadi proyek ada mubasir. ya, Ya, siapa tuh mubasir. punya proyek itu ya? Itu sama dengan di Citraland. Itu apaan sih ditaruh di situ? Aduh, kalau kan sangat materialnya kan mahal toh? Betul, betul. Mahal kan, kenapa jadi buang seperti itu? Banyak juga yang seperti itu. Itulah. Artinya dulu Jadi proyek itu mungkin tidak dipikirkan secara matang sehingga di kemudian hari jadi seperti ini. Jadi iya, bukan memperindah kota, malahan menjadi kan. Jadi rusak tumpukan sampah. pemandangan Iya. kota. Iya, Jadi besi tua di pinggir jalan. betul. Itu bagus juga jadi Bu, itu ini ikon untuk besi. menuju kota metropolitan, kita kan melihat Metropolitan. ada Manado bagian selatan, Malalayang, Winangun, kemudian ada bagian tengah, ada bagian utara. Untuk supaya ini kota ini menjadi lebih rapi dan menjadi tujuan pariwisata dan jasa perdagangan, nggak bisa Bu, untuk dibangun. Misalnya bagian utara menjadi kota bagian apa, kemudian di tengah misalnya perdagangan, kemudian bagian selatan termasuk dengan kawasan Boulevard menjadi kota jasa atau gimana? Menurut Ibu ada tidak pandangan untuk Ada penataan kota di RT Manado? RW. Gimana? Ya, Di RT RW kan ada ya bahwa ya, nanti nanti di apa di pusat kota itu ya kayak sekarang ini memang ya, dia jadi pusat perdagangan dan perdagangan. jasa toh. Ya, ya, Nanti di Mapangat itu nanti ada
permukiman berskala besar karena dia kota barunya nanti ada di Kota baru sana. ya. Iya. Ada di Mapanget. Jadi menurut saya dengan dia ditetapkan seperti itu dan kemudian mulai berkembangnya di pusat kegiatan bisnis di Kota Manado, maka secara perlahan yang namanya Manado Utara dia mulai berkembang. Contohnya sekarang ketika bikin jembatan di Soekarno kan, Soekarno jembatan ya. Soekarno Iya, itu iya. kan yang terus Hidup sampai dia. ke Karangria, iya dia mulai hidup. Kalau kita lihat dia mulai hidup, tetapi memang belum ditata gitu ya, Belum ditata. bahwa Iya. bangunan ini nggak boleh di situ, seperti ini nggak boleh di situ. Nah itu ada di RDTR, rencana detail tata ruang. Nah RDTR itu sedang dibikin. Kalau dia sudah jadi, dia akan bisa menjadi guide gitu untuk menata kawasan-kawasan tersebut. Sekarang kan belum ya, orang cuman bikin begitu aja, yang namanya sempadan jalan itu belum dibikin seperti itu. Terus kemudian ada ruang terbuka hijau belum dibikin, di mana buat jualan, di mana buat tempat orang jalan kaki itu belum dijelaskan di situ, tak? Belum Iya, iya, jelas. iya. Tapi ada satu hal Pak Aswin kan nanti Iya, kan sudah ada program pemerintah pusat tuh Bimindo dong. iya, Bimindo. iya. Itu Bimindo itu adalah menciptakan metropolitan namanya Metropolitan Bimindo. Metropolitan ya. Iya, ada Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Manado gitu loh. Ya, ada Bitung, Minahasa Utara dan Minahasa. jadi Bitung, Minahasa, Minahasa Utara dan Kota Manado dan Kota Tomohon. Jadi ada lima kota, 5 wilayah akan menjadi satu Kota koridor seperti metropolitan itu. ya. Ya, dan dia dibilangnya Metropolitan Bimindo. Iya. Gitu. Nah, saya melihat datanya bahwa total daripada jumlah penduduk kalau orang kasih gabung itu 5 wilayah itu akan 830.000 Penduduk ya. jiwa gitu. Jadi sudah mendekati kota metropolitan, kota atau kawasan metropolitan. Kawasan metropolitan itu paling nggak 1 juta penduduk. 1 juta Itu penduduk ya. dia jadi kawasan metropolitan seperti itu. Nah, dan Bimindo sudah direncanakan seperti itu, bahkan sudah ada rencana tata ruangnya. Jadi kalau sudah ada rencana tata ruang, ya kemungkinan untuk diwujudkan ya sudah sangat oke gitu ya. Nah, Iya, iya. ketika itu dibangun atau ketika itu direncanakan, maka kawasan-kawasan tadi yang kita bilang bahwa oh ya ini kelihatannya masih agak-agak deso gitu, dia akan berkembang. Iya. Seperti itu. Karena gini, kawasan itu tidak akan berkembang kalau emang tidak ada dana ke arah situ atau Iya. tidak ada program ke arah Program. situ, gitu kan? Tetapi ketika ada program ke arah situ, ke arah wilayah tersebut, maka dia terus berkembang. Contoh nih, Kota Manado tuh yang akan berkembang nanti tuh adalah Bunaken, Mapanget, Tuminting. Itu di dalam Yang dulunya di terkenal pinggiran ya, yang dulunya ya, pinggiran. Ya, ya kan Kecamatan Bunaken termasuk Molas toh. iya, iya. Yang kalau kita pergi ke arah Molas itu kan kita kelihatannya sudah di luar Kota Manado, padahal itu Iya. Kota Manado. Nah itu Manado. yang masuk tuh, bahwa itu akan dikembangkan. Itu masuk di dalam rencana tata ruang Bimindo. Kalau Minahasa Utara adalah Talawaan di Membe. Seperti itu. Kalau Bitung, Ranowulo, Air Tembaga, Maesa. Seperti itu. Nah Manado, tiga kecamatan tersebut, Bunaken, Mapanget, Tuminting. Seperti itu. Ya, nah menurut saya optimis ketika itu mulai berlakukan, maka kegiatan akan berkembang di wilayah-wilayah tersebut dan harapan kita untuk dia berkembang dan menjadi sama wajahnya. Saya lihat sih wajahnya nggak sama ya. Ketika kita pergi ke arah sana kok wajahnya beda ya. Kok bukan wajah kota. Nah itu. Nah ketika Ada nanti yang dia sudah licin, ada yang masih bopeng. ya, ada yang masih bopeng, ada yang sumber-rubuh. Waduh, ini gimana sih? Ini Manado apa di mana ya? Gitu. Iya. Jalannya lubang-lubang. Nah, tetapi dengan adanya rencana tata ruang Bimindo itu, saya optimis bahwa dia akan dikembangkan. Seperti itu. Tapi artinya kalau melihat tadi, berarti pembangunan itu harus ada sinergi antara Wali Kota Manado, Bupati Minut, Wali Kota Bitung, Bupati Minahasa. Bagaimana itu untuk mensinkronkan ini, iya kan? Atau Iya, gimana? iya. Iya, betul. Betul, dengan adanya kawasan metropolitan Bimindo ini ya memang 3 pemimpin wilayah, 5 Ya, pemimpin wilayah tersebut harus bersinergi, berkoordinasi seperti itu. berkoordinasi ya. Dan ini kan zamannya koordinasi ya Pak Aswin, nggak boleh Koordinasi, ya. sendiri-sendiri. Nanti kalau sendiri-sendiri, Jangan menang sendiri, nanti harus menang bersama ini. berenang bersama. Kalau sendiri juga nanti sepi dia. Iya, betul, Tapi betul. kalau berlima ini bekerja sama, maka itu akan menjadi lebih baik dan masing-masing wilayah
di bawah pimpinan oleh bapak-bapak pemimpin wilayah tersebut akan menjadi maju gitu. Maju. Iya. Seperti itu. Memang harus Dan bersinergi dengan pemerintah pusat juga. Tapi ini kan pemerintah pusat, programnya pemerintah pusat loh. pemerintah Rencana pusat tata ya. ruang. Ya, Iya. Dan dan ini mereka udah mulai sudah jalan kan, dengan kita lihat ada mm, rencana TPA regional Iloilo kan. ya, Ada ya itu waduk juga ini ya untuk ya, mengairi berapa. Mungkin ini bagian dari betul. rencana itu Dari ya. rencana kebetulan pas saya bagian ada membahas satu bagian daripada Bimindo itu Iya. jadi teringat bahwa akan dibuatkan kawasan metropolitan dan ini sudah masuk dalam program di negara kita gitu kan, program pemerintah pusat gitu untuk Iya. Sulawesi Utara seperti itu. Kan ada juga nanti yang berkembang terkait mungkin dengan ini, ada kek wisata yang di Iya, Likupang, iya, kemudian iya. kek industri yang di Kayak Bitung kan. industri gitu. Industri ya. Ya. Dia Ini otomatis dia akan hidup. Memang sih Katu, orang bilang nggak begitu, nggak harus cepet-cepet. Bukan nggak harus betul cepet-cepet, betul. nggak bisa cepet-cepet. Iya nggak bisa cepet-cepet. Perlahan-lahan dulu. Eh, Apa yang kita bikin? Sekarang kita sudah punya tol Manado Bitung toh. Iya, Ah, iya, oh sebentar lagi dia mulai cepat kiri kanannya toh, tetapi iya, nggak boleh iya, tepat di tol. Sekarang aja ring road. Dulu, bukan dulu, beberapa tahun lalu dia masih sepi dan sunyi. Sekarang kan iya, ramai macet. sekali. Iya, rame. Macet, Macet. macet dan banjir. Ah, itu dia. Itu kan. Jadi memang pelan-pelan dan pasti karena apalagi kalau sudah punya rencana tata ruangnya. Kalau dia sudah punya, ya itu pasti akan dilaksanakan seperti itu. Ya, Aswin. banyak hal lagi yang akan kita perbincangkan, bahkan menarik dan Iya, tidak akan putus ya, karena bicara suatu perkembangan kota, dinamika kota, ini selalu iya, tentu berkembang dan banyak ide tentu, apalagi ini ada Ibu Dr. Veronica Kumurur yang ini pasti banyak ide, tapi waktu iya. juga lah yang membatasi akan perbincangan kita pada saat ini. Tapi Oke. sebelum kita menutup akan perbincangan ini, mungkin bisa ada closing statement daripada Ibu, berikan saran atau harapan-harapan atau hal-hal yang lain, boleh diinformasikan kepada para Tribuners. Silakan, Bu. Harapan saya terutama untuk pemimpin Kota Manado saat ini untuk apa ya tadi untuk melakukan beberapa bukan beberapa dua perbaikan penting gitu ya, Ya, persampahan, sistem drainase kota yang setiap saat selalu membawa bencana sebetulnya ini dan harapan saya kiranya kepala atau pemimpin Kota Manado ini dapat melakukan itu secara signifikan dan tentunya untuk kepentingan orang semua ya. Itu sih harapan saya. Nggak usah banyak-banyak. Harapan betul. saya. Sedikit tapi jelas supaya mampu membikinkan. Ya. Iya Jadi betul. saya atas nama kru Tribun Bakudapa, saya Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Veronica Kumurur selaku dosen juga ya, dosen di Fakultas Teknik. eh, Teknik Unsrat Ya. ya, Ya. kemudian pengamat tata kota, dan terima kasih karena kita sudah berbincang-bincang 30 menit lebih lagi, 35 ini eh, sudah berbincang-bincang, dan semoga ini bermanfaat bagi para Tribuners yang merupakan bagian dari masyarakat Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara, bahkan sejauh yang menjangkau ini. Mungkin karena ini nanti disiarkan di Facebook kita Tribun Manado, kemudian YouTube Manado Tribun TV. Jadi saya kira banyak juga kawanua yang ada di luar Sulawesi Utara yang menyaksikan akan perbincangan ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga ini sampai kepada pemangku kepentingan sehingga perbincangan Ya. ini boleh ditindaklanjuti. Selamat siang dan kita Selamat akan siang. bertemu lagi pada Tribun Bakudapa besok hari dengan perbincangan dan tema yang berbeda. Mata Lokau menjangkau Indonesia.